Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Kiko Anajibah, dan berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Ya pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda. Seorang pencuri terekam CCTV saat melakukan aksinya menguras ratusan bungkus rokok di sebuah toko di Jalan Tlogo Wulan RT 2 RW 8, Kelurahan Tlogomas, Kota Malang, Senin dini hari. Dalam rekaman CCTV, pencuri tersebut mengenakan topi dan masuk ke dalam toko mengambil sejumlah barang. Dalam rekaman CCTV, pencuri tersebut mengenakan topi dan masuk ke dalam toko, mengambil sejumlah barang. Pencuri itu masuk melalui pintu rolling door. Anak pemilik toko, Fadil Inayat, membenarkan kejadian pencurian yang dialaminya. Pemilik toko menjelaskan toko tersebut ditinggal ibunya, namun ibunya waktu itu berada di lantai saat aksi pencurian itu terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Fadil menjelaskan ibunya menyadari bahwa rokok dagangannya dicuri setelah pukul 5 pagi. Dilihat ibunya, rolling door yang biasanya terdapat gembok sudah hilang. Selain itu, pintu rolling door itu terlihat menganga. Berdasarkan rekaman CCTV toko, Fadil menjelaskan pelaku pencurian rokok itu melibatkan bukan hanya satu orang, tapi sekitar 2-3 orang. Para pelaku itu menjalankan aksi pencurian rokok di toko Kota Malang itu sekitar setengah jam. Dalam waktu setengah jam itu, para pelaku berhasil mengambil sekitar 11 bal rokok dan juga 20 lebih slop rokok. Merek rokok yang dicuri pun merupakan merek yang terkenal dan mahal, seperti Gedang Garam hingga Jarum. Total kerugian yang ditelan adalah sekitar 96 juta rupiah. Cara mencurinya sendiri cukup cepat. Pelaku mengambil rokok di etalase. Rokok itu diambil dengan sebuah kardus dan lalu dibawa keluar. Di luar diduga ada teman pelaku yang menunggu dengan mobil. Akibat pencurian ini, pemilik toko sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lowongwaru dan memberikan bukti rekaman CCTV. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, memasuki liburan panjang sekolah, penumpang angkutan umum jenis mikrolet semakin berkurang jumlah penumpang. Kondisi ini dirasakan para sopir mikrolet karena dari sekian banyak penumpang, 30% diantaranya adalah penumpang pelajar. Memasuki liburan panjang sekolah, penumpang angkutan umum jenis mikrolet semakin berkurang jumlah penumpang. Kondisi ini dirasakan para sopir mikrolet karena dari sekian banyak penumpang, 30% diantaranya adalah penumpang pelajar. Beginilah yang terlihat di Terminal Kota Batu, tempat angkutan umum jenis angkot menunggu penumpang. Memasuki libur panjang sekolah berpengaruh pada jumlah penumpang di Terminal Kota Batu. Penumpang pelajar sudah tidak ada, sementara penumpang umum juga sepi, sehingga para sopir mikrolet lebih memilih mengantri menunggu penumpang di dalam terminal, dan sisanya keluar terminal dalam keadaan kosong penumpang. Di area dalam terminal Kota Batu juga terlihat tidak banyak angkutan umum yang mengantri di dalam terminal untuk 9 jalur angkutan, baik untuk rute antar Kota Batu maupun Kota Batu menuju Terminal Landung Sari atau Terminal Karangpolosok. Menurut salah seorang juru penumpang Jepang menjelaskan, sejak libur sekolah, mulai pagi sampai menjelang siang, penumpang terlihat sepi sehingga mikrolet dan angkutan umum lainnya yang beroperasi juga mengalami penurunan, termasuk untuk jurusan Batu Pujon Ngata. Di lokasi terminal terlihat ada puluhan mikrolet yang masih parkir mengantri keberangkatan sambil menunggu penumpang, dan tidak sedikit yang memilih mencari penumpang di jalan dengan kondisi keluar terminal dalam keadaan tanpa membawa satu orang pun penumpang. Sepi pol. Sepi pol, Pak ya? Iya. Sejak kapan libur? Kan sudah mulai kemarin liburnya. Ini kalau ya sepinya baru karena sekolah libur sepi udah. Sepi, Pak? Nggak ada muatan. Gak ada putar sama sekali anak sekolah? Nggak ada. Anak sekolah nggak ada, orang datang juga belum. Penumpang umum gimana penumpang umum? Belum juga sepi. Ini juga mobilnya cuma beberapa puluh mobil ini. Ini nggak salah 46, yang jalan cuma 20-an lah. Ini ya? Ini ngantang itu. Iya, iya. Kalau jauh ya juga sama. Ada 30, paling jalan 15. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini, dan tetaplah bersama kami. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Mohon izin Pak, rapat 15 menit lagi dimulai. Baik, Mas. Oh iya, saya belum laporan SPT tahunan ya? Mohon izin Bapak, 5 menit lagi rapat dimulai.
Baik, Mas. Saya Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu. Alhamdulillah, saya sudah melaporkan SPT tahunan. Yuk lapor SPT tahunan sekaligus pemadanan NIK menjadi NPWP secara online melalui pajak.go.id. Laporannya lebih cepat, lebih awal, lebih nyaman. Ya, Agronews kembali hadir pemirsa kali ini dengan berita terkait PJ Wali Kota Batu, sampaikan perlu upaya dan terobosan untuk tingkatkan PAD dalam rapat paripurna bersama dengan DPRD Kota Batu terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batu tahun anggaran 2022. Salah satu yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Batu yaitu perlunya updating sistem guna mendukung tercapainya pendapatan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam penjelasannya, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai menyampaikan bahwa salah satu upaya untuk menciptakan kemandirian keuangan daerah dalam rangka mendukung pembangunan daerah adalah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah. Dalam APBD tahun 2022, komposisi PAD terhadap total pendapatan hanya mencapai 20,25% atau masuk kategori rendah. Dengan kondisi yang demikian, maka pemerintah Kota Batu sangat tergantung dari dana transfer pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Batu sependapat dengan pandangan umum fraksi bahwa perlu melakukan upaya dan terobosan guna meningkatkan pendapatan asli daerah melalui updating sistem baik terkait dengan regulasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang HKPD maupun penguatan monitoring dan evaluasi serta pemutakhiran dan pemetaan data potensi pendapatan. Dalam rangka penguatan database potensi pajak daerah, maka pada tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah Kota Batu telah bekerja sama dengan Universitas Brawijaya untuk menyusun kajian potensi pajak daerah.
Diharapkan dengan hasil kajian ini, pemerintah Kota Batu akan memperoleh data potensi wajib pajak yang akurat dan valid, serta dipertanggungjawabkan, sehingga nantinya dapat dan mampu menyusun target pendapatan di sektor pajak secara terukur dengan berbasis data. Kebijakan ini telah selaras dengan beberapa catatan dari tim pemeriksa BPK Perwakilan Jawa Timur pada tahun anggaran 2022 yang memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pendapatan antara lain pemutakhiran ketentuan pengelolaan pajak sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, diantaranya dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota tentang tata cara pemungutan pajak dan Peraturan Wali Kota tentang tata cara penilaian PBB. Selain itu, penyiapan master plan integrasi antar sistem aplikasi pendapatan, pemutakhiran data wajib pajak terutama data bangunan PBB, dan juga menetapkan denda untuk wajib pajak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan pajak daerah SPTPD dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar SKPDKB untuk wajib pajak yang tidak menyampaikan data omset sebenarnya. Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, maka akan dilakukan langkah-langkah penyelesaian, yaitu melakukan pemutakhiran ketentuan pajak dan retribusi melalui penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Batu tentang pajak daerah dan retribusi daerah Raperda PDRD, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yang saat ini sudah melalui tahap pembahasan bersama Pansus DPRD, mengkoordinasikan penyusunan master plan integrasi sistem aplikasi terkait pendapatan dan SOP sinkronisasi data antar sistem pendapatan dengan melibatkan SKPD. Terkait diantaranya DPMPTSP dan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, kawasan permukiman, mendata kembali objek pajak PBB terutama terkait data bangunan perumahan, SPBU, tempat hiburan dan tower, serta melakukan pemeriksaan atas wajib pajak yang terindikasi ada kekurangan pembayaran pajak daerah. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, masih dengan informasi yang serupa, dalam rapat paripurna jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batu tahun 2022, salah satu yang disampaikan yaitu berkaitan dengan Silpa. Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu, dalam penjelasannya di rapat paripurna bersama anggota Dewan, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan angka Silpa pada tahun anggaran 2022 masih cukup tinggi. Yang antara lain hasil efisiensi pelaksanaan kegiatan, salah satunya adanya fenomena dari proses pengadaan barang dan jasa di mana penyediaan melakukan penawaran yang di bawah HPS dan nilainya cukup signifikan, yaitu dalam kisaran 10 hingga 20% di bawah HPS. Keterlambatan dalam proses pelelangan dan belum berjalannya proses tender dini, sehingga berpotensi terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan fisik. Masih belum matangnya perencanaan dan kurang konsistennya SKPD dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam DPA SKPD. Serta kondisi ini berdampak pada beberapa kegiatan fisik tidak dapat dilaksanakan atau gagal. Dampak lainnya penyerapan anggaran menjadi kurang optimal dan sebagian besar dilaksanakan di akhir tahun anggaran. Hal ini dikarenakan harus dilakukan pergeseran anggaran terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan. Terkait dengan jadwal perubahan APBD tahun 2022, bahwa Perda Perubahan APBD tahun 2022 baru ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2022. Kondisi ini berdampak pada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan pada perubahan APBD tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu dalam penyelesaian pelaksanaan kegiatan. Silpa tahun 2022 sebagian besar berasal dari anggaran yang bersifat khusus, yaitu bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK, dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHJHT.
dan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, serta bantuan keuangan khusus provinsi. Disampaikan bahwa dana tersebut adanya dapat digunakan untuk belanja tertentu yang telah diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa upaya dan kebijakan yang dilakukan guna memaksimalkan penggunaan anggaran, yaitu penyiapan kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan, terutama berupa surat keputusan ditetapkan sebelum tahun berjalan. Penguatan monitoring dan evaluasi secara periodik per triwulan sebagai upaya pengendalian agar pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal ditetapkan dan tahapan yang telah ditetapkan. Selain itu, percepatan proses pengadaan barang dan jasa dengan mengoptimalkan pengadaan melalui metode pelaksanaan lelang dini dan pemanfaatan e-purchasing dan pembelian barang atau jasa secara elektronik melalui e-katalog untuk mempermudah dan mempercepat proses pembelian barang dan jasa. Melakukan evaluasi anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan menetapkan reward and punishment serta memasukkan kriteria pencapaian kinerja, pelaksanaan visi kegiatan dan penyerapan anggaran SKPD sebagai salah satu indikator penilaian kinerja untuk pemberian tambahan penghasilan pegawai serta menggunakan silpa tahun berjalan secara terukur untuk diproyeksikan sebagai pembiayaan daerah, yaitu penerimaan pembiayaan daerah pada penyusunan RAPBJ tahun berikutnya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolita News akan segera kembali dengan berita seputar politik. Berita lengkapnya akan kami tampilkan setelah jeda pariwara yang satu ini. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar Rp70 juta dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar Rp42 juta dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar Rp174 juta dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agronews. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang masih membuka tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pemilu 2024. Namun hingga hari ke-11 dibukanya tahapan pengajuan itu, belum satu parpol yang mengajukan dokumen perbaikan. Tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang resmi dibuka mulai 26 Juni hingga 9 Juli 2023.
Meski tahapan pengajuan dokumen perbaikan persyaratan bakal calon legislatif telah resmi dibuka per 26 Juni 2023, namun hingga hari ke-11 penerimaan belum satu partai politik peserta pemilu yang datang untuk melakukan pengajuan dokumen perbaikan persyaratan bacalonnya ke KPU Kabupaten Malang. Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nur Hasin menjelaskan dari 17 partai politik, hingga hari ini belum satu pun partai politik yang mengajukan dokumen perbaikan persyaratan bacalon di KPU Kabupaten Malang. Namun dalam beberapa hari terakhir ada sejumlah partai politik yang melakukan konsultasi terkait persyaratan perbaikan bakal calon. Dengan rentang waktu yang tersisa diharapkan partai politik bisa segera melakukan pengajuan perbaikan. Secara umum dan banyak terjadi di sejumlah daerah, dari persyaratan yang perlu diperbaiki, salah satunya seperti surat dari pengadilan, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta persyaratan yang lain yang perlu diperbaiki dari bacalon. Tahapan sudah berjalan tanggal 26 sampai dengan 9 Juli ini. Dari 17 partai politik sampai hari ini belum ada satupun yang mengajukan untuk persyaratan perbaikan di KPU Kabupaten Malang. Hanya beberapa hari terakhir ini ada beberapa partai politik yang masih konsultasi terkait dengan persyaratan perbaikan administrasi bakal calon itu. Kalau dari sisi administrasi mungkin itu nanti bisa ditanyakan oleh teman-teman ke partai politik. Cuman kalau di kami itu dari sisi aplikasi dalam hal ini silon aja. Sementara ini kalau di silon tidak ada masalah. Artinya bahwa aplikasi silon yang digunakan oleh teman-teman partai politik maupun kami sebagai penyelenggara ini fine-fine aja untuk sementara ini. Tidak ada masalah. Ya sementaranya umum di beberapa kabupaten kota itu sama ya. Salah satunya mungkin karena seperti dari pengadilan, terus kemudian surat keterangan sehat jasmani rohani dan lain sebagainya itu. Umumnya seperti itu yang mungkin beberapa administrasi yang kemarin perlu diperbaiki. Komisioner KPU Kabupaten Malang dalam hal ini berharap kepada 17 partai politik untuk intern komunikasi maupun konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum, sehingga pada saat pengajuan tidak ada lagi persyaratan yang dinyatakan belum lengkap atau belum benar. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Sementara itu, momentum politik menjelang pemilihan Presiden 2024 semakin menghangat di Indonesia dengan berbagai tokoh politik yang muncul sebagai calon potensial. Puluhan kaum milenial di Kota Batu, Jawa Timur secara resmi menyatakan dukungan mereka untuk Gus Muhaimin sebagai calon presiden pada pemilihan 2024 mendatang. Puluhan kaum milenial di Kota Batu sebar stiker Gus Muhaimin pada pengguna jalan di kawasan alun-alun Kota Batu. Stiker yang disebar tersebut bergambar Gus Muhaimin sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Selain membagikan stiker bergambar Gus Muhaimin, puluhan kaum milenial juga mendeklarasikan diri mendukung Gus Muhaimin maju Pilpres pada pemilu 2024 mendatang. Para kaum milenial yang tergabung Milenial Malang Raya sengaja mendukung Gus Muhaimin maju Pilpres pada pemilu 2024 mendatang. Gus Muhaimin adalah sosok politisi muda yang telah menonjolkan dirinya sebagai sosok yang progresif dan berkomitmen pada perubahan positif di Indonesia. Selain itu, Gus Muhaimin telah berhasil menarik perhatian generasi muda. Koordinator relawan menjelaskan alasan dibalik dukungan kaum milenial untuk Gus Muhaimin melihat potensi besar dalam kepemimpinan Gus Muhaimin. Visi dan semangatnya yang menginspirasi telah memikat hati generasi muda. Para kaum milenial percaya bahwa ia adalah pemimpin yang mampu menghadirkan perubahan positif dan mewakili suara serta aspirasi kaum muda di Indonesia. Kali ini kita pengen biar masyarakat tahu lah kalau ada sosok Gus Muhaimin ini yang lebih kepada pemuda lah. Soalnya kan kita juga pengennya masyarakat itu tahu kalau Gus Muhaimin jiwanya masih jiwa muda. Kenapa harus mendukung Gus Muhaimin? Soalnya saya lihat
sosoknya yang masih muda bisa satu frekuensi lah sama pemikiran anak muda. Nanti kemungkinan setelah deklarasi ini kita ada kegiatan-kegiatan yang mungkin untuk lebih mendekatkan ke para pemuda sih, seperti nanti mungkin ada kayak e-sport gitu yang kita lebih ke korporat ke situ. Rencananya usai deklarasi, para kaum milenial akan mensosialisasikan ke sejumlah warga dan para milenial memperkenalkan sosok Gus Muhaimin sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Dari Kota Batu, Yanyan ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita menarik lainnya setelah jeda pariwara yang satu ini, dan jangan kemana-mana. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Cari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Rasain. Oke. Rasain. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Arema FC mendapat hibah 1 unit bus operasional dari Juragan 99. Hibah diberikan secara langsung oleh Komisaris J99 Corp. Arema FC mendapat hibah 1 unit bus operasional dari Juragan 99. Hibah diberikan secara langsung oleh Komisaris J99 Corp. Mantan manajer Arema FC Gilang Wijaya Permana memberikan hibah bus operasional Arema untuk mengarungi Liga 1 melalui perwakilan dari Komisaris J99 Corp secara resmi menyerahkan kepemilikan dan tanggung jawab bus kepada Arema FC. Bus didesain dengan motif dan corak khas Singoedan. Nantinya akan difungsikan sebagai kendaraan operasional tim sesuai dengan jadwal agenda tim. Pesan dari Mas Gilang, jadi hari ini kita ada agenda untuk menghibahkan, menyerahkan sepenuhnya. Berarti kalau sudah kita serahkan sepenuhnya ini, tanggung jawabnya sudah beralih dari J99 Corp kepada Arema. Jadi
pesannya Mas Gilang dirawat dengan baik, kalau ulinya habis ya diisi lagi, kalau AC-nya nggak dingin didinginkan lagi gitu kan. Karena merawat kendaraan sama dengan merawat istri juga kan, kita terus gitu kan. Kalau keserempet dikit dipoles lagi, jangan sampai belang-belang, itu pesannya Mas Gilang itu. Dan pada Arema, Mas Gilang bersama PT J99 tetap support, kita masih ada saham kan Mas, 15%. Ya itu kita tetap lakukan support di sini. Itu sih yang bisa kami sampaikan. Dan Mas Gilang mohon maaf, mungkin kalau selama ini ada yang kurang selama menjabat presiden itu ya, Presiden Arema, mohon maaf, mudah-mudahan Arema ke depan bisa lebih baik lagi memasuki agenda Liga 1 2023 sampai 2024. Hal ini mendapat sambutan hangat dari segenap jajaran pejabat di Arema FC. Bus Jenggala akan sangat berguna untuk mobilitas klub. Kita akan menyaksikan dan menyambut baik itikat dari Jacob atas dukungannya terhadap klub Arema FC yang mungkin beberapa waktu lalu dukungan beliau di Jacob, Mas Gilang dan Pak Sidik, dukungannya terhadap Arema FC melalui momen sore ini. Alhamdulillah sore ini kita akan menyaksikan nanti serah terima bus official dari pihak Jacob ke Arema FC. Bantuan hibah ini diberikan sebagai dukungan penuh dari Gilang, mantan presiden klub, kepada Arema FC sebagai bentuk kontribusi atas kepemilikan 15% saham PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Beredar sebuah tangkapan layar dari unggahan WhatsApp Story yang memuat informasi jika terlambat membuat kartu tanda penduduk atau KTP selama 1 tahun akan dikenakan denda. Denda yang dikenakan akibat keterlambatan dalam pembuatan KTP sebesar Rp200.000. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar sebuah tangkapan layar dari unggahan WhatsApp Story yang memuat informasi jika terlambat membuat kartu tanda penduduk selama 1 tahun akan dikenakan denda. Denda yang dikenakan akibat keterlambatan dalam pembuatan KTP sebesar Rp200.000. Apa iya telat membuat KTP dikenakan denda? Faktanya, informasi pada tangkapan layar tersebut adalah hoax. Dilansir melalui rilis resmi Kemenkominfo pada tanggal 15 Mei lalu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Teguh Setiabudi membantah adanya denda dan pihaknya juga tidak memiliki rencana pemberian denda untuk keterlambatan pembuatan KTP tersebut. Memang ada pasal terkait dengan keterlambatan pelaporan KTP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Di mana dalam pasal 89 dan 90 dijelaskan tentang denda keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil. Namun, kebijakan Dukcapil tersebut juga telah disampaikan ke daerah-daerah agar denda dijadikan Rp0, sehingga tidak memberatkan penduduk dan hal tersebut juga tidak bertentangan dengan undang-undang. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya.